pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau tanya, siapa hari ini yang gak masuk? Oke, terima kasih atas informasinya. Nah, baiklah, sebelum kita mulai pelajaran, agar kalian tetap selalu bersemangat dalam mempelajari hal-hal baru, mari ikuti Ibu sebelum untuk menyanyikan tepuk tangan ini ya. Yuk, kita mulai ya. 1, 2, 3. Semangat. Semangat. Yeay. Nah, terima kasih. Nah, baiklah, sebelum kita mulai, seperti kita ketahui, sebelumnya kita udah belajar mengenai tema 4, subtema 3. Nah, ada yang masih ingat nggak pelajarannya? Oke, benar. Nah, jadi gitu ya. Nah, kalau kali ini kita akan mempelajari tema baru, yaitu tema 5. Nah, kalian semua pasti sudah bawa bukunya. Ya, ini dengan judul besar ya, adalah wirausaha. Nah, semuanya mari kita buka halaman pertama. Nah, tema kita kali ini adalah tema pertama, subtema pertama, yaitu kerjasama berbuah kesuksesan. Nah, baiklah. Nah, sebelum kita mulai, kalian bisa lihat di sini. Nih, tahukah kamu bahwa Indonesia memiliki peranan dan posisi penting dalam perekonomian negara-negara ASEAN? Nah, mungkin kalian sudah tidak asing mengenai apa itu ASEAN. Nah, ASEAN itu adalah berupa sebuah asosiasi atau perkumpulan integrasi yang antara negara-negara yang tergabung pada Asia Tenggara. Jadi ada beberapa negara yang membentuk yang tergabung dalam ASEAN yang mereka akan menjalani berbagai macam hubungan kerjasama. Nah, dari kerjasama ini dan salah satunya adalah di aspek ekonomi atau dalam bidang ekonomi. Nah, sebelum kita membahas itu, Ibu mau tanya nih, kira-kira seperti apa sih peran dan posisi Indonesia sebenarnya khususnya di ASEAN? Nah, ya mungkin ada benar ya gambaran yang sudah kamu sampaikan. Nah, untuk tahu lebih lanjut, mari kalian membaca dari halaman 1 sampai 3 sebuah cerita yang berjudul pengalaman belajar dari negara-negara ASEAN. Nah, nanti Ibu akan bertanya, mari kita diskusikan sama-sama apa sih dari apa yang kamu pelajari dan kamu dapati dari teks ini. Baik, Ibu kasih waktu 5 menit ya. Nah, baiklah, terima kasih sudah membaca. Nah, selanjutnya mari kita Ibu mau tanya nih, kira-kira tokohnya siapa aja nih di sini? Di sini kan udah tahu ada namanya Udin, Edo, Beni, Siti, Dayu, Lani, dan juga teman sekelasnya. Nah, mereka ngapain? Ya benar, mereka mengunjungi area pameran yang mana diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN yang ada di Jakarta. Nah, di sana apa yang mereka temukan? Ya, kelompok ini, ya benar, yang mereka temukan banyak terdapat anjungan khusus. Nah, jadi di anjungan khusus itu banyak beberapa hal yang bisa ditemukan. Salah satunya, contohnya siapa yang tahu? Ya benar, berbagai produk kreatif ya, khususnya produk wirausaha dari negara-negara ASEAN. Contohnya tuh ada jaket kulit dari Indonesia, ada manisan buah dari Thailand, dalam bentuk kemasan kaleng. Bahkan di situ ada alat penyeduh kopi dari Vietnam. Apalagi? Ya benar, ada juga aplikasi agribisnis yang dikembangkan oleh pemuda Indonesia. Jadi di sana anjuran tersebut bukan hanya dari Indonesia, tapi terintegrasi dari seluruh anggota ASEAN tadi. Jadi itu ya. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Sekarang Ibu ingin tanya nih, tahu nggak sih kamu bahwa banyak kerjasama yang dilakukan antar negara lingkup ASEAN? Nah, ada yang tahu nggak kira-kira apa aja? Nah, jadi negara-negara yang tergabung dalam ASEAN itu mempunyai potensi masing-masing, mulai dari sumber daya alamnya hingga dari sumber daya manusia. Maka dari itu mereka memiliki peran dan juga peran masing-masing antar negara.
Nah, oleh sebab itu, nih coba Ibu tanya dua hal. Kalian harus diskusikan dalam kelompok. Jadi Ibu akan bentuk kelompok sekitar 5 kelompok. Kalian diskusikan dua hal. Yang pertama, bagaimana sih peran dan posisi Indonesia dalam kancah perekonomian ASEAN? Lalu yang kedua, bagaimana peran dunia usaha? Nah, dua topik ini akan Ibu beri waktu sekitar 10 menit. Kalian diskusikan sama-sama, mungkin berdasarkan dari cerita yang sudah yang kalian baca mengenai pengalaman belajar di negara ASEAN, atau mungkin mengenai pengetahuan-pengetahuan sebelumnya yang sudah kita pelajari mengenai ASEAN. Ayo, Ibu kasih waktu 10 menit ya. Nah, waktunya sudah 10 menit. Baiklah, yuk kita sama-sama diskusi. Baiklah, kelompok pertama hingga kelima silahkan presentasikan hasil diskusi kalian ke depan. Ya, baik, terima kasih. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain atau mungkin tambahan dari kelompok lain, bisa langsung sampaikan ke kelompoknya ya. Nah, baik, terima kasih. Bagus kerja kelompok yang telah kalian lakukan kali ini. Kalian sangat melakukan komunikatif sekali dan interaktif, bahkan setiap kelompok bertanya. Bagus sekali. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN itu banyak sekali. Salah satunya adalah misalnya nih, Indonesia itu melakukan ekspor dan impor antar negara ASEAN nih. Jadi misalnya produk luar negeri dijual di Indonesia dan produk kita pun juga dijual di luar negeri. Atau mungkin juga ada kerjasama antar misalnya mau ekspor dan impor tidak dikenakan pajak. Nah, itu bisa juga. Ataupun walaupun kena pajak pun tidak terlalu besar, atau mungkin banyak ya dari hal tersebut dapat menumbuhkan atau peningkatan sektor ekonomi di negara-negara yang terjangkau pada ASEAN. Nah, terima kasih atas partisipasinya. Nah, sekarang coba kalian buka bukunya, kita lanjut lagi ke halaman 7. Nah, di halaman 7 ini, halaman 6, nih coba lihat di sini. Dalam pameran negara-negara ASEAN terdapat cenderamata terbuat dari magnet yang bisa ditempel pada permukaan yang terbuat dari besi, misalnya di pintu lemari es. Nah, saya ingin mengetahui lebih lanjut tentang magnet. Nah, mungkin kalian sudah pernah mengetahui apa itu magnet? Ayo, siapa yang tahu magnet itu apa? Ya, kamu silahkan. Ada pendapat lain mengenai magnet? Ya, jadi benar ya, magnet itu seperti batu yang mana dia memiliki daya tarik jika didekatkan dengan benda-benda yang dapat menarik magnet. Seperti apa? Ayo, ada yang tahu mungkin pengalamannya, berdasarkan pengalamannya? Ya, kulkas, benar. Jadi kalau mainan kulkas itu biasanya di permukaannya itu terbuat dari besi. Jika didekatkan dengan magnet, dia akan tertarik. Nah, mungkin banyak lagi ya hal-hal yang mungkin sudah kalian ketahui mengenai magnet. Nah, coba lihat di sini nih, di halaman 7. Nah, Ibu akan sebelum kalian berdiskusi mengenai magnet, mari Ibu jelaskan sedikit apa itu magnet. Jadi di sini dilihat seperti kalian ketahui, magnet itu sebenarnya ada yang terbuat dari alami ataupun buatan. Maksudnya apa, Bu? Kalau alami itu maksudnya langsung batu magnet. Nah, kalau buatan itu artinya magnet tersebut sudah dibentuk dengan berbagai bentuk dan ukuran. Contohnya nih, ada 5 bentuk magnet. Yang pertama ada magnet batang, silinder, jarum, ladang, dan juga lingkaran. Nah, lihat deh, coba lihat di sini ada tanda U dan S. Nah, kira-kira itu apa ya? Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ibu sudah siapkan. Coba lihat di halaman 8. Di sini ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian diskusikan dalam kelompok. Yang sudah kelompok tadi aja ya. Di sini ada, apa yang kamu ketahui soal magnet? Apa jenis-jenis magnet yang kamu ketahui? Apa sih arti simbol U dan S yang terdapat pada magnet? Lalu jelaskan. Dan yang terakhir, jelaskan perbedaan masing-masing magnet. Nah, jadi dari 5 pertanyaan, dari 1, 2, 3, 4 pertanyaan ini Ibu ingin kalian diskusikan dalam kelompok dan kalian presentasikan hasilnya di depan kelas. Ibu beri waktu 5 menit untuk mendiskusikan hasil mendiskusikan pertanyaan ini dalam kelompok. Silakan.
Baik, terima kasih atas partisipasinya, atas diskusinya. Mari yuk presentasikan satu-satu mulai dari kelompok 2. Silakan presentasikan hasil diskusimu. Oke, lanjut dengan kelompok lain. Oke, mungkin ada pertanyaan mengenai dari diskusi tadi. Jika tidak ada pertanyaan, mari kita simpulkan sama-sama. Jadi benar sekali apa jawaban yang sudah kalian paparkan di kelompok kalian. Jadi magnet itu yaitu tadi yang memiliki daya tarik terutama pada benda-benda yang terbuat dari besi. Nah, namun magnet ini sendiri memiliki berbagai jenis, ada yang buatan, ada yang alami. Benar, kalau yang buatan apa? Yang sudah dibentuk dengan berbagai bentuk. Dan juga dalam magnet itu ada 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Nah, tahukah kamu sesuai yang kalian paparkan tadi, jika kutub sejenis didekatkan, maka dia akan tolak menolak. Namun jika kutubnya ya tidak sejenis, dia akan tarik menarik. Jadi seperti itu. Itu ya, jadi jika kutub utara dengan utara, maka dia akan tolak menolak. Tapi jika disatukan dengan utara dan selatan, dia akan saling tarik menarik. Itulah prinsip dari magnet. Lalu terima kasih sudah semua. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita lanjutkan. Kalau tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu rasa dapat Ibu simpulkan pelajaran kita hari ini. Kita sudah mempelajari mengenai peran Indonesia dalam bidang ekonomi di ASEAN, apa saja. Dan kita juga sudah mempelajari secara umum mengenai magnet. Nah, untuk mengetahui sejauh mana pemahaman kalian, mari Ibu akan memberikan penugasan dalam bentuk latihan. Nanti Ibu sampaikan. Lalu Ibu rasa tidak ada lagi yang Ibu sampaikan. Terima kasih sekali atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak.